Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Latar belakang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Kadipaten Pura Pakualaman, Yogyakarta, dalam keluarga bangsawan. Ia adalah putra keempat dari Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Beliau kemudian menikah dengan sepupunya sendiri yang dikenal sebagai Nyi Hajar Dewantara. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Europese Lager School atau ELS, sebuah sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikan di School tot Opleiding voor Inlandse Artsen atau STOVIA, yang juga dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Hal ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjangnya dalam dunia pendidikan dan aktivisme. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia karena komitmennya terhadap pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ia adalah pelopor gerakan pendidikan nasional di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan yang memperjuangkan akses pendidikan bagi rakyat jelata. Dedikasinya dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk semua anak Indonesia menjadikannya salah satu tokoh pendidikan yang sangat dihormati di negeri ini. Pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyoroti dua aspek kunci, yaitu pengembangan potensi individu dan peningkatan kesadaran diri. Baginya, pendidikan bukanlah sekedar transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses yang harus sesuai dengan kodrat alam dan mampu memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Dalam pandangannya, pendidikan seharusnya menjadi panggung bagi individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diri mereka sendiri. Hal ini berarti memberikan ruang bagi mereka untuk belajar secara mandiri dan kreatif, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai alamiah yang mengatur kehidupan manusia. Lebih dari itu, Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa pendidikan harus membantu individu menjadi mandiri dan memiliki kemampuan berpikir sistematis secara berkomunikasi efektif dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak pelajar yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang memiliki kesiapan untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menawarkan pandangan holistik tentang pendidikan yang memperhatikan baik aspek pengembangan potensi individu maupun persiapan mereka untuk berinteraksi dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis. Apa itu kurikulum merdeka? Mengapa kurikulum merdeka? Dan bagaimana itu kurikulum merdeka? Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sebuah inisiatif ambisius yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara kreatif dan mandiri. Salah satu fitur utama adalah penekanan pada pengembangan karakter siswa
melalui kegiatan fleksibel dan berbasis proyek. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif. Mengapa kurikulum merdeka? Karena kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan pengembangan karakter siswa yang kuat dan positif, dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara kreatif dan mandiri. Diharapkan mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Bagaimana implementasi dari kurikulum merdeka? Implementasi kurikulum merdeka didukung oleh Learning Management System atau LMS, yaitu sebuah platform teknologi yang memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan siswa. Dengan adanya LMS, guru dapat memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga tergantung pada kemampuan kepala sekolah dan guru dalam melakukan perubahan dengan memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat dan komitmen untuk terus mengembangkan diri. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum merdeka. Tercermin dalam kurikulum merdeka menggambarkan sebuah visi yang revolusioner dalam dunia pendidikan, dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri. Kurikulum ini menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran yang aktif dan mandiri. Mereka tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pencipta pengetahuan yang aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum merdeka dirancang untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kebutuhan individu masing-masing. Ini menekankan pentingnya mengakui keberagaman individual dalam proses pendidikan, serta memungkinkan siswa untuk menemukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka sendiri. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang unik. Selain memberikan kebebasan kepada siswa, kurikulum merdeka juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir sistematis dan berkomunikasi efektif. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan fleksibel di dalam dan di luar kampus, siswa diajak untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Mereka juga diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan sesama siswa dalam menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kurikulum merdeka tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, tetapi juga untuk membantu siswa menjadi mandiri dan siap menghadapi tantangan dalam masyarakat, dengan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum merdeka bahwa harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. Setelah mengkaji berbagai aliran filsafat pendidikan yang ada di Indonesia, beberapa relevansi dapat ditemukan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menunjukkan keselarasan dengan berbagai aliran filsafat pendidikan yang mendasari gagasannya. Filsafat naturalisme yang menekankan realitas alam sebagai fokus utama, berpadu dengan pemikiran Dewantara yang menegaskan pentingnya budaya lokal dan nilai-nilai universal dalam proses pendidikan. Keduanya sepakat bahwa pendidikan harus memperhatikan realitas sekitar dengan kebutuhan individual siswa, serta mengarah pada pengembangan keseluruhan individu termasuk aspek moral, etika, sikap, dan keterampilan sosial. Sementara itu, filsafat realisme yang memandang objek indera sebagai realitas yang eksis sejalan dengan visi Dewantara tentang pengembangan keseluruhan individu yang mencakup berbagai aspek kehidupan baik intelektual, emosional, maupun sosial. Dewantara juga mengedepankan prinsip-prinsip realisme dalam pendidikan bahwa proses pembelajaran harus berbasis pada realitas yang ada di sekitar siswa. Di sisi lain, filsafat idealisme yang menekankan peran jiwa dan ide dalam pembentukan realitas terlihat dalam upaya Dewantara untuk menggali potensi siswa secara menyeluruh dan membantu mereka menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemikirannya yang berakar pada budaya lokal dan nilai-nilai universal mencerminkan prinsip idealisme bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang lebih tinggi dan ideal. Terakhir, filsafat pragmatisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan juga relevan dengan pemikiran Dewantara. Dia menekankan pentingnya pengalaman dalam pembentukan individu dan menekankan bahwa pendidikan haruslah responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman masing-masing siswa. Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menampilkan sesuai dengan berbagai aliran filsafat pendidikan yang sesuai menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada realitas, kebutuhan individu, dan nilai-nilai yang lebih tinggi dan ideal. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia dan pendiri Taman Nasional. Filosofi pendidikannya menekankan pengembangan potensi individu dan peningkatan kesadaran diri. Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara kreatif dan mandiri, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif. Implementasi kurikulum ini didukung oleh Learning Management System atau LMS dan bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan pengembangan karakter siswa yang kuat dan positif.